Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang beriman, alhamdulillah, langit dan bumi yang tidak pernah ada yang salah, tidak pernah ada yang gagal, tidak pernah ada yang cacat di dalam perbuatannya. Semua Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menyikapi hidup ini penuh dengan baik sangka kepada Allah, bahwa setiap kejadian yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya, tidak ada yang kebetulan, dan pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Walaupun menurut nafsu boleh jadi manis menurut iman. Salawat dan salam semoga terus cinta yang pribadinya amat indah menawan sepanjang hayatnya hanya untuk mengabdi kepada Allah, bermanfaat bagi umat manusia, rahmatan lil alamin. Saudaraku sekalian, jadi bagaimana nih menghadapi hidup ini supaya lebih nyaman? Kita tahu harus rumus-rumusnya, harus tahu. Jadi kita ini sebetulnya tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Justru kita harus mengandalkan kemampuan Allah. Lalu kemampuan kita untuk apa? Kemampuan kita untuk mengejar pertolongan Allah. Coba nih rutenya. Kita bakal menghadapi persoalan. Kemampuan kita terbatas, tidak bisa mengatasi semuanya. Tapi kemampuan Allah tidak terbatas. Tinggal milih, mau menyelesaikan sendiri atau diselesaikan oleh Allah. Kalau saya sih milihnya mending diurus oleh Allah. Apa ada jalannya? Ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Akan diberi jalan keluar. Akan diberi jalan keluar oleh Allah dalam segala urusannya. Jadi dengan kita makin takwa, Allah janji memberi jalan keluar. Tapi gimana sulit? Ada juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi pertolongan, rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi akan ada suatu saat bleng aja kita tuh, aduh, bingung, gak kelihatan jalannya. Jangan risau. Justru itu saatnya kita mengetahui pertolongan Allah dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi jalan keluar, pertolongan yang tidak diduga-duga adanya dari takwa. Saya mah serba kekurangan terus. Ada terusannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat, sempurna tawakalnya, dicukupi kebutuhannya. Artinya kita tidak akan tercukupi dengan kehebatan akal pikiran kita, tapi kehebatan akal pikiran kita harus bisa membuat kita menyempurnakan tawakal. Dicukupi. Wah, bagaimana nih supaya kita ditolong oleh Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita harus all out. Barang siapa yang bersungguh, kita ruwet. Kenapa kita pusing? Karena kita ngandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan, tenaga, akal. Semua itu justru untuk membuat kita serius mendekat kepada Allah. Karena Allah berjanji akan menolong kita. Contoh nih, nikmat. Ingin hidup nikmat? Ingin. Gimana caranya? Saya membeli makanan, saya punya rumah bagus. Belum tentu nikmat. Kalau pintunya nggak dibuka, apa pintunya? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jadi salah kalau kita ingin menikmati enggak dengan syukur. Makanan enak, nggak pakai syukur nggak enak. Kasur empuk, nggak pakai syukur tidak empuk. Udara sejuk, tidak pakai syukur tidak segar. Karena oleh Allah tidak dikasih itu nikmat yang hakiki. Hadirin hadirat sekalian, juga para pendengar,
Jadi kalau ada masalah, kita memang harus menyelesaikan dengan sunatullah apa yang kita lakukan. Tetapi nggak yakin bisa selesai. Harus sedekat mungkin dengan Allah. Nah, salah satu di antara gerbang pembuka pertolongan Allah, mau tahu ini jemaah? Kapan dijawabnya? Selasa. Ini bahan khutbah hari Selasa sebetulnya, tapi hitung-hitung latihan. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba tersebut senang menolong sesamanya. Ini jadinya. Nah, karena kita kan tidak tahu nih apa yang bakal menimpa kita besok lusa. Kita tidak tahu anjing mana yang akan menggigit saudara. Saya juga tidak tahu musibah apa yang menimpa. Nggak tahu nih kita besok lusa nih takdir-takdir apa yang akan datang kepada kita. Kesulitan mana. Tapi kita bisa nabung dari sekarang solusinya. Caranya bagaimana? Itu kita harus dari sekarang kerja. Seperti orang nabung asuransi. Kita kan tidak tahu katanya apa yang akan terjadi. Nabung sambil asuransi. Tabungan jalan, tanggung renteng jalan. Ketika tiba masanya naudzubillah kena sakit, maka tanggung renteng itu sudah bisa mengongkosi. Ini sejenis itu. Hanya bedanya kalau kita nabung di sisi Allah itu lebih sempurna. Bisa dalam bentuk penolak bala, bisa dalam bentuk ketenangan batin. Banyak jalan pertolongan Allah. Ada memang kita punya utang enggak terbayar juga, tapi yang ngutanginnya enggak nagih-nagih. Bagaimana nih saudara? Ya saya belum sanggup bayar. Udah tenang aja, tenang ya, diundur 15 tahun lagi. Tapi mulai besok nyicil. Itu juga pertolongan Allah. Ada dari kita enggak dapat uang, tapi anak beasiswa. Anak-anak beasiswa semua. Udah gitu jodohnya soleh, kaya lagi. Dan mau lagi ngasih ke orang tua. Jalannya luas. Luas sekali. Oleh karena itulah kita enggak usah cemas dengan keruwetan-keruwetan yang akan datang. Yang kita cemaskan justru kita enggak mau nabung dari sekarang. Tidak mau nabung kebaikan. Nolong. Kalau misalkan jadi seorang dokter, tolong aja pasien tuh, mau kaya mau miskin. Siapa tahu pasien miskin ini yang malah mendatangkan pertolongan Allah. Pak dokter, saya mah disuntiknya sedikit aja. Kenapa? Itu berapa segitu? Berapa? Ini 50.000. Kalau saya mah 1/5 aja dah. Terus dan juga jarumnya jangan yang ini sedikit aja lah. Karena saya bayarnya sedikit pakai jarum kecil. Siapa tahu pasien ini nih yang menyelamatkan dokter dari urusan-urusan pelik. Daripada kita milih pasien-pasien keren semua, tapi ikhlas jadi hilang karena sudah impas dengan bayaran. Mubalik. Apalagi kalau mubalik tujuannya hanya amplop, ada replop. Nggak mau diundang musola itu mah, amplopnya kecil. Memang amplopnya kecil sekali ya, ukuran perangko gitu. Mending di sana kalau sampai dakwah hanya sekedar mengejar amplop, wah itu nggak ada ruhiyahnya nanti. Dakwah itu adalah tabungan kita, menyampaikan ilmu kita. Jangan bedakan sedikit banyak. Tapi kenapa ngundang susah? Sebetulnya ngundangnya gampang, datangnya yang susah. Kenapa? Sebulan bisa 1000 undangan. Pernah suatu saat, datang ya di komplek kami, mari datang ke sana. Subhanallah diuji.
Ternyata yang datang ke komplek itu banyak sekali, macet. Jadi banyak masalah. Sound system tidak terdengar, panas lagi karena masjidnya kecil. Wah, jadi uring-uringan, panitia dikutuki oleh masyarakatnya. Kalau tidak begitu siap, kitanya datang, di sana yang kurang siap. Jadi masalah baru. Jadi bukan masalah nggak pengen datang dan sebagainya, tetapi harus kita sempurnakan persiapannya. Semalam tuh di pasar enak, kalau tertib, teratur, enak. Tapi kalau tidak tertib, masalah. Nah, saudaraku sekalian, berdakwah adalah menabung. Jadi di mana aja dakwah. Naik di pesawat kalau diizinkan pilot. Selamat pagi para pelanggan yang budiman, bersama Anda kru dadakan Abdullah Gimnastiar. Terima kasih penerbangan Anda bersama MQL, dan kami berharap penerbangan ini tidak hanya menyampaikan Anda ke tujuan, tetapi menyampaikan Anda ke surga. Para pelanggan yang budiman, tampak dari kokpit wajah-wajah pelanggan yang stres, banyak masalah. Berikut ini kiat-kiat sederhana agar pelanggan turun dari pesawat ini memiliki hidup baru. Apakah berkenan? Setuju. Biasanya gitu kalau di pesawat teh. Nggak gitu-gitu amat sih. Pada nongol, ya siapa ini kopilot mungil. Hadirin, di mana saja naik angkot, kita bisa ceramah tuh tidak harus di depan kemudian bicara, tidak, mungkin ada di sebelahnya. Duh, abah lagi pusing cek, lalu keluarkan oleh kita obat sakit kepala. Nah, ini ada cek, memang nggak agak abah kayak punya, ternyata koleksinya udah macam-macam tuh koleksi. Pusing nih, aduh, sekarang mau lebaran, sarung nggak ada, apa nggak ada. Doakan ya cek, kebetulan kita dapat kiriman sarung baru, udah kasihkan aja. Tapi kan ini sarung baru, dipakai oleh kita sama aja, yang lepet yang baru. Yang baru sekali dipakai langsung bekas. Apa bedanya dengan sarung kita? Udah, tapi mendingan ngasih yang sarung bekas saya. Kita juga dikasih bekas nggak mau. Udah, kasihkan yang baru. Tapi gimana dong, jadi saya nggak punya sarung lebaran. Dan nggak wajib lebaran pakai sarung baru. Senangkan orang lain kalau mampu, kalau ada. Itu tabungan, tidak ada yang hilang. Apa aja nabung. Maaf, seperti tadi pagi di masjid, haus. Itu udah jelas tabungan. Tabungan apa? Kebetulan di rumah ada air, itu apa, cepat aja pikul, bagikan air MQ jernih, sekaligus promosi. Tabungan, pokoknya tabungan, terus nabung. Dimana kita ada nabung, punya tenaga tabung, punya kesempatan tabung, nabung aja. Sedang duduk di masjid, di sampingnya, cobalah bedakan apakah bedanya A dan A. Kita sudah ngerti, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, saya akan meluangkan waktu 15 menit setiap hari pada asar untuk bisa bantu Bapak baca Al-Qur'annya. Den, Bapak mah orang bodoh, nggak ngerti. Dari dulu juga diajarin nggak ngerti. Ya siapa tahu dengan pertolongan Allah sekarang bisa ngerti. Tapi jangan naksir sama anak Bapak ya. Sebab Bapak tidak punya anak. Pak, insya Allah Pak, saya juga bisa ngaji dengan pertolongan Allah.
semua ini adalah hutang, harus saya tunaikan. Ya Pak ya, belajar. Ngajar itu. Jangan nyari yang penampilannya bagus, pakai dasi keren. Om, apa perlu saya ajarkan Quran Om? Kata, apa maunya Dek? Ini dasi baru pinjam tahu. Aduh, pokoknya nabung. Di masjid nih ibu bapak, kayak sahabat-sahabat. Jangan hanya itikaf makan, ngaji, bersih-bersih. Lihat ada sampah, lihat ada debunya di mana, bersihkan. Lihat kamar mandi gosek, lihat kerannya rusak, ganti. Ini mau gek, dia ulang buker, bangun, lalu langsung itikaf dengan, kalau teman-temannya buka tas lalu dia mendekat, saya akan doakan semoga melimpah ruah para dermawan, terutama yang menafkahkan roti. Nah, berarti dia pengen roti itu. Lihat ada teman yang kelihatannya pegel, ya nabung, pijat. Waduh, ini lagi nabung ya. Nah. Pokoknya menabung kebaikan dan harus ikhlas. Sudah, tidak ada yang hilang kok di sisi Allah. Semua perbuatan yang ikhlas utuh, bahkan berlipat, dan akan datang pertolongan Allah pada waktu yang paling tepat. Menurut saya sih, kita meningkatkan kemampuan belajar ilmu dan sebagainya justru untuk memperbanyak tabungan. Dan tabungan yang paling aman adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.